bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya acara. Dan sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi oleh narasumber, saya mohon dengan kasih kepada yang terhormat Miss Grace Iriana SPD selaku Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Malang untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara seminar parenting hari ini di dalam doa. Dipersilahkan Miss Grace. Mengenal begitu ya, bagaimana harus mendampingi anak-anak yang berkembang, baik itu mulai dari usia TK, SD, SMP maupun SMA khususnya. Saya rasa ketika sekolah melakukan inisiasi, kalau nggak disambut baik dengan orang tua itu juga percuma begitu ya. Tetapi saya bersuka cita kalau hari ini boleh melihat Bapak Ibu sekalian mau menyambut dengan baik sehingga kita boleh belajar bersama-sama. Hari ini lewat Ibu Lydia, saya berharap kita semua boleh belajar dengan baik sehingga ketika nanti ya di dalam segala pergumulan kita masing-masing sebagai orang tua dan kami juga guru-guru di sekolah menghadapi anak-anak itu ya. Saya berharap sih melalui, ya mungkin ini hanya pertemuan singkat gitu ya, 1-2 jam, tetapi komunikasi yang baik dengan antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, dan juga mungkin orang tua punya pengembangan diri yang lain begitu ya, dan kita boleh belajar bersama-sama, itu akan menolong kita untuk kita boleh menghantarkan dan membekali anak-anak kita sampai dengan di akhir gitu ya, masa SMA mereka lulus dan akan masuk ke jenjang pendidikan tinggi dan masyarakat, mereka boleh dipersiapkan dengan baik. Kita akan bersama-sama memulai kegiatan kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan boleh hantarkan kami di tempat ini, dan juga hamba-Mu Ibu Lydia yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, pagi hari ini kami ada bersama-sama di tempat ini, kami rindu, kami boleh belajar. Biar Engkau yang akan memperlengkapi kami, baik kami sebagai guru, baik kami sebagai orang tua, Engkau yang akan menolong, sehingga kami boleh melihat setiap anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Kami boleh melihat bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang unik dan berharga di mata Tuhan, dan kami juga boleh mendampingi, membekali mereka juga dengan baik, sehingga kami bukan hanya memperhatikan kebutuhan secara jasmani, akademis, tetapi kami juga boleh membawa mereka, mengenalkan mereka kepada Engkau. Dan Tuhan yang akan menolong di tengah segala pergumulan, di tengah segala tantangan dunia ini yang sangat begitu kuat Tuhan, mungkin bisa jadi menyeret mereka untuk mereka ada di dalam situasi atau hal-hal yang buruk. Tuhan, biar Engkau yang akan menolong. Kami tahu bahwa kami punya banyak sekali keterbatasan, kekurangan, kelemahan sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai guru, tetapi biarlah Engkau yang akan terus menguatkan, memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk kami boleh mengerjakan peran kami dan tanggung jawab kami, dan Engkau yang akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk rangkaian kegiatan kami sepanjang waktu yang akan kami pakai ke depan, biar Tuhan yang akan menolong. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang membentuk ketahanan mental remaja di era global. Kita akan banyak dapatkan insight dari beliau yang sudah hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Seorang pembimbing Komisi Anak Gereja Kristen Indonesia Bromo, sekaligus pengawas YPPK Petra Jombang, dan juga pengawas YPK Pamerdi Malang. Kami akan undang beliau untuk hadir ke depan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu, inilah Ibu Lydia Yuliana Indriani SSI. Puji Tuhan. Baik, sebelum Bu Lydia memulai sesi materinya, Bapak Ibu saya perlu informasikan bahwa nanti di akhir sesi akan ada sesi untuk tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya langsung dan ditanggapi langsung juga oleh Bu Lydia, nanti di akhir sesi bisa memberikan pertanyaan. Mendaki gunung itu sampai puncak. Kalau belum sampai puncak, belum berhenti. Halangan rintangannya banyak, tapi dia akan selesaikan. Harus sampai puncak. Ketika sampai di atas, tujuan tercapai, goalnya, targetnya tercapai, yes, aku sudah bisa mencapai target. Itu climber. Nah, kalau kita berhenti dulu aja di sini, kira-kira anak saudara di tipe mana nih? Twitter, camper, atau climber? Nah, saya jawab di sini. Bapak Ibu aja yang informasi. Kalau anak saudara tipenya Twitter, jangan cuma nanti pulang, kamu Twitter ya? Awas kan ya? Saya harus cek diri sendiri dulu. Kok anak saya jadi Twitter? Apa yang saya lakukan kepada mereka? Jangan
membuat mereka jadi quitter. Karena kita mau melindungi mereka terus, karena kita mau menjauhkan mereka dari semua resiko. Jangan-jangan seperti itu. Pertama dikatakan di sini, ketika itulah Tuhan Allah, yang kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk. 2, 3. Ketika itulah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika dibentuk Tuhan sudah lengkap, tapi mereka belum hidup. Sampai dihembusi nafas hidup, baru mereka hidup. Kata menghembuskan nafas hidup, kata nafas itu diterjemahkan dari kata Ibrani nasamah, yang artinya roh, artinya spirit. Allah memberi manusia roh yang membuat manusia itu kemudian terhubung dengan Tuhan. Karena ada roh yang ada di dalam diri kita, maka kita kalau tidak terhubung pada Tuhan, ada sesuatu yang hampa di sini. Itu yang membedakan kita dengan kucing kita. Kucing kita mau makan, tidak berdoa, tidak apa-apa, tidak merasa bersalah. Kita mau makan tidak berdoa, oh iya belum berdoa, gitu ya salah. Kenapa? Kesadarannya dari mana? Karena roh kita itu menghubungkan kita dengan Tuhan, gitu. Nah, kuat, kokoh, diterpa angin kayak apapun nggak tumbang, kan akarnya harus kuat ya. Kalau diibaratkan bangunan, identitas itu seperti fondasi yang membuat bangunan itu kokoh berdiri. Umur 12 atau 14 sampai 18 tahun adalah umur pembentukan identitas. Itu anak-anak saudara sedang dalam tahap ini. Mereka sedang mencari jati dirinya, makna dirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang tanpa disadari muncul di dalam diri mereka adalah, aku itu siapa? Bukan namanya, mereka sudah punya nama semua, tapi aku ini orang seperti apa sih? Aku ini orang yang bagaimana? Teman-temanku menganggap aku apa? Orang tuaku menganggap aku apa? Aku menganggap diriku sendiri seperti apa? Aku ini bisa apa toh? Sudah usia SMA aku tuh bisa apa? Berprestasi dalam hal apa? Aku ini berguna apa enggak? Hidupku ini untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam rangka mereka sedang mau membentuk jati dirinya. Mentalitas kuat pada anak-anak kita adalah visi hidup harus jelas, tujuan hidup anak-anak kita harus jelas. Helen Keller adalah seorang yang buta sejak lahir. Dia mengatakan begini, what could be worse than being born without sight? Apa yang lebih buruk daripada lahir tanpa penglihatan? Lalu dia bilang, blind people kayak dia, blind people suffering. Tapi what could be worse than being born without sight? Bukan blind people, tapi being born with sight but no vision. Lahir melek, bisa lihat tapi nggak punya visi, nggak punya tujuan hidup. Itu orang paling celaka di dunia ini. Teman-teman, Steve Jobs, pendiri penemu Apple ya, dia mengatakan gini, if you are working on something exciting that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Kalau kita punya visi, cara kita tuh, anak-anak kita tidak perlu didorong, itu belajar itu ya ampun, kamu itu sudah SMA loh, mau ujian sudah kelas 12, mau masuk ke 2 udah belajar gitu. Tidak perlu didorong-dorong. Kalau mereka sudah punya visi, aku mau ngapain, aku mau kemana, aku mau menuju kemana, maka visi itu yang akan menarik mereka. Mereka sudah usah dikomando, mereka akan belajar sendiri. Orang tua Angelina Wijaya di kelas yang disampaikan oleh Bu Lydia itu adalah kesaksian saya bisa saksikan sebentar. Waktu saya masih bisa sibuk kerja, anak saya masih usia TK. Karena kerjanya overload, jadinya ada suatu kejadian ditanya apa saya mengunjungi instan di istilahnya yang di pekerjaan saya, anak saya tak kenali apanya siapa. Itu pukulan terbesar dari orang tua kalau anaknya
Cilacap nggak kenal orang tuanya, diajak kenalan, ini nama saya, anak saya yang pertama. Nah, itu yang membuat berubah 180 derajat dari kehidupan saya. Dari yang tujuan hari ini adalah untuk kita sebagai orang tua. Pertanyaan saya adalah kebanyakan memang 64% itu adalah kendalanya di dalam orang tua. Nah, masalahnya kebanyakan dari kita itu tidak bisa membereskan diri kita sehingga keluarga kita itu kita bangun dengan apa yang ada dalam kondisi sekarang. Sementara anak-anak kita lihat dari kondisi orang tuanya. Pemaparan hari ini bagus, tetapi mungkin lebih lanjutnya bagaimana solusi konfliknya untuk sebagai orang tua yang mungkin mengalami hal-hal yang tadi tidak dalam kondisi keharmonisan yang diharapkan anaknya. Itu aja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dong dalam kondisi yang tidak ideal, banyak konflik, mungkin juga ada sesuatu, maka saya terpaksa harus menyerukan papa mamanya bertobat dulu. Kalau tidak akan ada perubahan dalam diri anak-anak. Maka orang tua perlu duduk bersama dalam kondisi seperti ini, melihat anak-anak apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubah. Bicara suami istri untuk bisa mengkoreksi kenapa relasi kita seperti ini, kenapa pernikahan kita seperti ini, kenapa keluarga kita jadi seperti ini. Kalau bisa mengkoreksi sendiri, oke. Nggak bisa, cari bantuan konseling, entah pergi ke pendetanya, cari konselor untuk bisa memetakan akar persoalan itu di mana sih. Bicara dengan anak laki itu sambil beraktivitas. Nah, bagaimana kalau anak perempuannya tomboy? Maksud saya kan anak perempuannya suka basket. Jadi kalau bicara tatap muka tuh dia nggak suka malah. Kalau sambil makan, sambil ngopi, sambil beraktivitas dia lebih oke. Dan kalau anak tomboy seperti ini, apakah harus diarahkan untuk menjadi seperti wanita? Maksud saya, kan tadi katanya rumah harus menerima apa adanya. Tapi kan saya khawatir sekarang kan LGBT rohnya lagi di mana-mana gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Yang Bapak Ibu selalu ada perkecualian di sana sini. Anak Ibu cewek tapi tomboy gitu ya. Saya juga punya anak muda di Bromo, tomboynya luar biasa. Rambutnya potong pendek, tidak pernah pakai rok, pakai celana terus. Pada waktu SMA dia di remaja dia begitu, dan semua temennya cowok juga. Tapi ternyata ketika dia kuliah, rambutnya sedikit demi sedikit dipanjangin. Terus dia pakai lipstick, dia pakai, kamu kok jadi cewek sekarang? Saya bilang gitu ya, beliau. Dan setelah dekat sama saya, dia banyak sekali curhat. Ternyata sebenarnya tomboynya itu untuk menutupi sesuatu. Karena dia tidak mau dibilang lemah, dia tidak mau dibilang cupu, jadi dia bergaya ala cowok seperti itu. Ada sesuatu yang kita perlu lihat. Aktivitas kalau dia maunya ngobrol dari hati ke hati sambil ngopi, sambil di kafe, tidak apa. Tapi aktivitas cowok itu beda, bukan dengan sambil minum ngopi bukan, tapi sambil main bola gitu ya, sambil tapi dia sambil cerita. Nah itu maksudnya tadi aktivitas fisik ya, lebih banyak gitu. Bu, saya mau tanya yang tadi Bu materi tentang camper sama climber. Itu saya mau tanyanya bagaimana kami bisa tahu ini anaknya memang yang climber yang camper itu untuk bisa menjadi climber itu harus dipaksa atau bagaimana kami tahu bahwa itu memang batasnya ya kemampuannya cuma segitu gitu loh. Terima kasih. Bentukan dulu, mereka harus punya visi itu diobrolin dulu. Nah nanti kita bisa lihat seberapa dia berupaya. Jadi orang yang climber itu akan begini, belajar misalnya ya, belajar jam sudah selesai, tapi
dia belum merasa selesai. Dia masih akan latihan soal lagi, dia masih akan begini, berupaya sedemikian rupa sampai ngotot. Perkara sudah sampai itu, dan kita lihat ya sebagai orang tua, anakku ini ya ampun suruh berhenti makan dulu aja sih, belum selesai. Jadi kita lihat semangat juangnya di situ. Kalau hasilnya tetap 7,6, ya memang dia kemampuannya sih. Tapi apakah ya udah kamu tuh cuma namanya 7,6 sudah usah berusaha? Enggak begitu juga, kita tetap harus dorong. Siapa tahu di fisika memang 7,6, tapi dia di bidang yang lain dia punya kemampuan yang lebih. Baik. Paham antara saya kan SMP, SMA kan gitu ya. Jadi kelas 12 kan. Jadi terima kasih. Iya. Oke. Oh, ternyata ini papanya Calvin. Saya baru tahu. Baik, Papa. Baik, karena Papa sudah menunjukkan fotonya berarti sudah pasti dapat door prize. Tapi diberikannya nanti. Boleh berdiri sebentar ya, Papa. Terima kasih. Nah, yang kedua, siap-siap. Kalau tadi Papa-Mama sudah mendengarkan begitu menariknya pemaparan dari Bu Lydia, adakah dari Papa-Mama yang mengingat nama lengkap beserta CV dari pemateri kita hari ini? Boleh, yang tercepat boleh maju. Siapa tadi namanya? Bu Lydia siapa? Kelas 12. Kelas 12. Oke, jawabannya Mama? Ibu Lidiani Yuliani Indriati. Oke. Bu, betul. Salah. Mohon maaf, boleh kembali. Ada lagi? Ayo maju. Gak usah katakan maju. Mari. Siapa? Susan. Oke. Ibu Lydia Yuliana Indriati SSI. Baik. Di BKA Jombang sama Pamerdi. Petra Jombang sama Pamerdi. Bagaimana Ibu? Benar. Betul? Sama pendamping inilah BKA DKI Perempuan. Oke, bagaimana Ibu? Betul? Iya benar. Kalau tadi kita sudah menyinggung tentang materi, tentang narasumber, dan sekarang yang ketiga berkaitan dengan putra-putri papa-mama. Siapa di antara mama-papa yang mengingat kira-kira anakku ini mata pelajaran favoritnya itu apa? Lalu nama lengkap gurunya segelar-gelarnya. Daniel Mahindra kelas 12. Oke, saya tahu Daniel. Oke, mata pelajaran favoritnya Daniel apa, Mama? Informatika ya, karena dia lebih senang ke komunikasi. Oh, berarti TIK. Ya, komunikasi informatika. Yang jelas Maksudnya di SMA mapelnya apa? mata pelajaran Iya, yang dia sukai. agama. Oh, agama. Ada nggak guru agamanya di sini ya? Gurunya siapa ya, Mama? Siapa ya? Maju. Kan saya mintanya mama favorit anaknya di SMA atau di sekarang dan guru agamanya. Saya pikir tadi saya dengarnya wali kelasnya siapa. Bukan wali kelas, kalau wali kelasnya sudah terkenal. Saya minta gurunya. Saya nggak tahu gurunya, saya nggak sekolah. Bu Ilani. Bu Ilani itu ngajar apa? Saya rada nggak percaya. Sejarah. Betul Bu Ilani. Kalau Bapak Ibu tadi mengikuti dari awal, nama pemateri tahu, saya mau tanya. Nama kepala sekolah SMA Kristen Kalang Kudus Malang siapa? Nama lengkapnya maju, Mama. Oke, nama kepala sekolahnya? Miss Kristen. Iya. Oke, bagaimana Miss Kris? Betul sekali. Baik, boleh beri tepuk tangan mama-mama sekalian. Yuris Sebastian yang tadi saya kutip ya. We create our children. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang menjadikan anak kita itu seperti apa bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menghadirkan diri sebagai orang tua yang benar sebagai orang tua dan keluarga yang berfungsi sebagai keluarga. Itu aja. Baik, terima kasih. Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan Ibu Lydia dan boleh kembali ke tempat.
berdoa bersama. Ya Bapak, kami sungguh bersyukur boleh menghadiri seminar perlindungan Tuhan. Kami boleh melihat kehidupan kami ya Allah, dan kami sungguh merasa banyak yang kurang yang dalam relasi kami dengan anak-anak kami. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa ada Tuhan yang bisa menjadi topangan bagi kami. Terima kasih Allah. Ketika kami mendengarkan paparan materi ini, ada semangat yang baru yang kami mau lakukan. Ada banyak keinginan yang kami lakukan segera. Tapi kami percaya ya Allah, ketika itu semua menjadi keinginan, kami rindu boleh melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami. Tuhan juga menolong kami untuk kami membereskan kehidupan kami semua ya Tuhan. Sehingga ketika kami mendidik, melatih anak-anak kami melibatkan Engkau dan semuanya itu Tuhan. Kami rindu ya Allah, anak-anak kami akan dijumpai anak-anak yang setia yang takut akan Tuhan. Dan mereka juga belajar dari kami ya Tuhan. Kami rindu kami juga sendiri menjadi teladan yang baik untuk mereka. Mereka, anak-anak kami juga melihat Kristus dalam diri kami, sehingga mereka boleh meneladani kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua